Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang kartu ini bacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Ada seseorang di sini yang ingin meminta kesempatan untuk menjalin hubungan kembali dengan kamu ya. Aku lihat di sini dia adalah orang yang sempat menghadirkan wanita atau pria lain. Dia orang yang mungkin gampang menggoda atau gampang tergoda, sehingga mungkin hubungan kamu dengan orang ini putus atau bermasalah seperti itu ya. Dan aku melihat di sini nampaknya dia ingin menyembuhkan kembali keluarga bersamamu. Kalau misalkan ini suamimu atau mantan suamimu, ya kalian sudah berkeluarga, berarti di sini dia ingin menyembuhkan atau memulihkan kembali apa itu namanya, hubungan keluarga di antara kalian, gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu dengan dia bukan pasangan sah, bukan pasangan suami istri, aku lihat di sini dia nampaknya ingin memperbaiki hubungan di antara kalian, tapi ini ada masalah dengan keluarganya. Ya, dia punya masalah dengan keluarganya. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan anak atau istri, atau dia sudah punya anak ya, atau suaminya gitu lah ya. Dia punya keluarga di sana dan dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Entah itu hanya sekedar anak, misalkan dia single parent, atau dia mungkin sudah punya pasangan sah ya, jadi dia suami orang atau istri orang lain. Nah, di sini dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Karena aku lihat ada keluarga dia yang sebenarnya masih dia prioritaskan selama ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ceritanya kamu berdiri dengan seseorang yang sudah punya keluarga, masalah hubungan kamu dengan dia complicated. Dianya sih lebih tepat ya, dianya yang lebih tepat memiliki masalah yang complicated. Dia orang yang suka selingkuh atau menghadirkan pihak lain, tapi dia juga sudah punya pasangan, termasuk kamu. Entah kamu ini selingkuhannya, pilihan lainnya, seperti itu ya. Jadi silahkan disituasikan saja. Yang pasti orang ini bermasalah dengan keluarganya atau ada masalah keluarganya, sehingga dia harus memprioritaskan keluarganya terlebih dahulu. Kalau misalkan dia single parent, ya mungkin dia harus mencari biaya untuk anaknya. Jadi fokus di situ, fokus untuk mencari uang, membesarkan anaknya, membiayai anaknya, sehingga mungkin kamu selama ini sering diabaikan, sering tidak diperdulikan gitu. Akhirnya ya udah ngilang. Ditambah lagi juga mungkin dia orangnya suka flirting gitu kan ya. Jadi silakan disituasikan saja. Kenapa dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu? Ternyata di sini dia menganggapmu the one. Dia menganggap kamu satu-satunya di dalam hati dia, di dalam perasaan dia.
Ya, dia merasa dia sudah bertemu dengan pasangan cinta dia yang selama ini dia cari-cari, sesuai dengan keinginannya, sesuai yang dia mau, sesuai dengan kriterianya. Gitu. Kalau misalkan saat ini dia sudah menikah, ya, berarti pasangan yang saat ini bersama dia itu sebenarnya bukan kriteria dia, gitu. Tapi ya mungkin di masa lalu ya dia terjebak, dia harus menikahi pasangan itu. Terjebak itu bukan berarti dia belum tentu dia menghamili atau apa ya, enggak. Ya bisa juga seperti itu, tapi mungkin ada cerita lain. Ya mungkin memang di saat itu kalau misalkan dia laki yang memang sudah ngebet pengen nikah gitu kan ya. Karena ya kalau laki-laki itu kan setahu aku tuh kayak sulit untuk menahan hasrat itu ya. Kalian paham. Nah, seperti itu. Atau apa deh cerita lainnya. Yang pasti menurut dia kamulah pasangan yang dia cari-cari selama ini. Sesuai dengan kriteria dia, entah itu dalam hal apa. Gitu. Atau ya semuanya kriteria dia ada di kamu. Gitu. Kriteria pasangan yang dia mau itu ada di kamu. Gitu ya. Makanya di sini dia ingin datang lagi, ingin memperbaiki hubungan, ingin meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, ingin meminta maaf, dan aku lihat di sini dia kayak sudah belajar, sudah mendapatkan pelajaran dari apa yang telah terjadi di masa lalu ya. Dan dia berharap dia bisa melepaskan dan bisa menanggung masa lalu. Dan dia berharap dia bisa mendapatkan cinta lebih banyak lagi untuk kedepannya bersama dengan kamu, gitu ya. Makanya di sini dia pengen memperbaiki dan kembali lagi bersama dengan kamu, gitu. Oke. Jadi ada kemungkinan di sini ya dia pengen bertanggung jawab. Entah faktanya dia akan bertanggung jawab atau tidak ya. Niatnya memang pengen bertanggung jawab atas kesalahan dia di masa lalu, gitu. Oke, Five of Pentacles reverse. Wow, orang ini ternyata ingin melakukan suatu perubahan positif ya di dalam dirinya untuk bisa memulihkan kembali apa yang selama ini telah hilang darinya, termasuk kamu ya. Dia telah kehilangan kamu, sehingga untuk bisa mendapatkan kembali atau memulihkan kembali apa yang sudah hilang dari dirinya, dia ingin melakukan perubahan, gitu. Untuk mendapatkan kamu lagi juga dia akan melakukan perubahan seperti itu ya. Bahkan kalau memang selama ini antara kamu dengan dia ada hambatan, ada kesulitan, nah di sini dia ingin mengatasi kesulitan dan ya memperbaiki itu semua ya. Dia ingin mendapatkan maaf dari kamu dan mau merasa bisa diterima lagi sama kamu, seperti itu. Jadi si dia ini ingin meningkatkan atau melakukan perbaikan hubungan dan meningkatkan hubungan kalian secara bertahap ya, seperti itu.
Dan bahkan dia sudah ingin memutuskan hubungan atau mengakhiri hubungan yang memang sudah tidak sehat lagi, baik itu dengan siapapun. Ya, kalau misalkan kemarin dengan kamu sempet apa itu namanya, hubungan yang nggak sehat. Nah, dia mungkin saat ini juga memutuskan hubungan dengan kamu, tapi karena ini aku lihat dia masih menganggapmu the one, ya, dia menganggap kamu the one, makanya di sini dia mengakhiri hubungan yang kemarin dengan kamu, tapi dia ingin memulai kembali, ingin memperbaiki kembali, ya. Jadi perbaikannya itu ya maunya sama kamu, gitu. Ternyata setelah berpisah dengan kamu dia merasa kesepian, dia merasa sendirian. Walaupun mungkin di sana dia flirting dengan yang lain, dia menjalin hubungan dengan yang lain, tapi selalu merasa kesepian, selalu merasa tidak enak gitu ya. Nggak ada kamu tuh nggak enak gitu. Makanya di sini dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu dan keluar dari masa-masa kesepiannya setelah berpisah dengan kamu. Makanya ingin memperbaiki lagi. Bahkan ketika saat ini kamu dengan dia berpisah tuh ya, ada rasa ketakutan, ada rasa cemas, panik ya, dia selalu berpikiran negatif ya, takutnya kamu memang benar sudah move on, tidak mau lagi bersama dia, nanti dia nggak bisa menemukan sosok yang seperti kamu, takutnya nggak bisa move on, bla bla bla, sehingga ada rasa ketidakpuasan dari dia setelah berpisah dengan kamu secara intens. Dia ngerasa ada ketidakpuasan secara intens setelah dia berpisah dengan kamu, sehingga membuat dia ngerasa stres ya, dia merasa memiliki beban di hati dan pikirannya. Dia bahkan karena ini beban yang sampai ngebuat dia stres, dia ngerasa kewalahan untuk menghadapi atau menstabilkan rasa stresnya ini gitu ya. Bahkan dia ngerasa ada di titik dimana dia seperti ada rasa ketidakmampuan untuk menghadapi kehidupannya gitu. Dia kayak nggak tahu arah, atau mungkin selama ini mungkin kamu yang selalu membantu kehidupannya, entah dalam hal apa, mensupport atau memberi keuangan atau apa gitu. Nah sekarang ketika nggak ada kamu, ada rasa ketidakmampuan untuk menghadapi kehidupan dia, sehingga aku lihat ada masalah dengan mentalnya ya, ditambah lagi juga dengan ada rasa bersalah sama kamu, merasa menyesal ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik selama ini. Ya, jadi benar-benar hidup dia saat ini itu hanya berkutat pada masa lalu dia bersama kamu, gitu. Nine of Swords ya, ini tegak. Jadi berarti selama ini dia itu banyak menyembunyikan rahasia dari kamu. Ditambah lagi dia mungkin selama ini sering berselingkuh dari kamu. Ditambah lagi juga mungkin sering bohong sama kamu, ya. Terus juga mungkin dia pernah melakukan perundungan, pelecehan, ya. Sehingga untuk saat ini aku lihat ada penderitaan secara mental dan emosional yang dia rasakan. Seperti itu, ya. Bahkan aku lihat saat ini dia merasa kayak sulit gitu untuk menjalin hubungan karena ada rasa stres, ada rasa beban, ada gangguan kecemasan ya. Jadi walaupun saat ini mungkin kamu tahu bahwa dia ada yang lain, dia sudah punya pasangan, itu nggak bahagia, dia ngerasa stres, dia merasa terbebani ya, cemas, panik ya, karena itu pikirannya hanya ke kamu ya. Dia ya itu tadi ya, perasaan dia hanya menganggap kamu the one gitu. Mungkin saat ini dia merasa ada keberlimpahan, entah itu dalam hal apa, entah itu materi kah, ataupun keberlimpahannya karena mungkin dia digandrungi oleh banyak wanita atau pria di luar sana ya, tapi dia ngerasa memang ada sesuatu keberlimpahan. Atau ketika dia berpisah dari kamu, mungkin di bulan-bulan di awal-awal berpisah dengan kamu ya, dia ngerasa bahagia, dia merasa mendapatkan suatu keberlimpahan. Tapi nyatanya justru malah dia merasa kesepian gitu ya. Jadi di awal-awal mungkin ya dia ngerasa oke, aku terlepas dari kamu, aku bisa bebas, aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu, flirting sana flirting sini gitu kan. Tapi ternyata apa yang dia rasakan sekarang justru malah kesepian. Mungkin di awal-awal hubungan berpisah aja, di awal-awalnya aja dia ngerasa bahagia ya, tapi ternyata dia kesepian ya, dia harus melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa kamu, yang tadinya mungkin selalu diurusin sama kamu, selalu diberi sama kamu, sekarang dia harus mandiri, melakukan semuanya sendiri ya. Sehingga aku lihat
sampai kurang memiliki waktu untuk memiliki kehidupan bersosialisasi ya, karena aku lihat di sini dia terlalu sibuk dengan urusan dia sendiri, dia semuanya atur sendiri seperti itu. Padahal di sini dia punya jiwa bebas, orang yang suka kebebasan gitu ya. Dan setelah memutusi hubungan dengan kamu ya dia harus bekerja. Ya dia harus bekerja. Terus juga mungkin ada sebagian dari mereka yang mungkin di PHK atau keluar dari pekerjaannya ya. Terus aku lihat di sini mungkin ada suatu perayaan atau ada sesuatu yang ingin dia rayakan tapi ternyata dibatalkan karena yaitu mungkin dia merasa kesepian atau merasa tidak nyaman atau memang ada sesuatu yang menghambat dia untuk merayakan sesuatu itu gitu, sehingga dia mengisolasi diri. Intinya walaupun saat ini dia merasa telah bebas dari kamu, terlepas dari kamu ya, tapi dia merasa kurang bahagia ya, karena ya itu tadi sudah biasa dihandle, sekarang harus melakukan semuanya serba sendiri gitu ya. Three of Cup reverse juga menandakan perselingkuhan ya, jadi memang kuat banget energinya, dia ternyata kemarin selingkuh dari kamu. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia belum nikah, berarti mungkin hubungan kamu dengan dia selama ini tuh cepat berlalu ya, singkat dan cepat berlalu. Hubungannya mungkin hanya dijalani dalam beberapa hari atau beberapa minggu atau hanya sebulan ya, seperti itu. Mungkin PDKT-nya yang lama gitu ya. Terus itu juga dia mungkin selama ini selalu sering mengabaikan kamu atau sering ghostingin kamu, sering meninggalkan kamu dengan alasan-alasan yang oke, masuk akal gitu ya. Misalkan dia sibuk dengan pekerjaannya, jangan ganggu aku lagi, jangan ganggu aku dulu gitu ya. Oke, kamu tidak mengganggu. Jadi dia sering mengabaikan kamu atau meninggalkan kamu dengan alasan-alasan yang wajar-wajar saja atau yang sah seperti itu. Tapi ya itu, aku lihat di sini ternyata dia mendatangkan seseorang yang mencoba menyabotase hubungan kalian, yaitu pihak ketiga ya. Dan pihak ketiga ini memang niatnya untuk merusak hubungan kalian gitu. Pihak ketiga ini juga orang yang memiliki sifat yang sopan banget, baik banget sama dia ataupun kamu, tapi sebenarnya pihak ketiga inilah yang merayu pasanganmu, akhirnya hubungan kalian hancur seperti itu. Makanya keluarlah The Tower di sini ya, hubungan yang akhirnya penuh dengan kehancuran saat ini ya, banyak bencana, banyak bahkan memberikan rasa trauma ya. Akhirnya makanya di sini kamu melakukan perubahan karena emosimu mungkin sering bergejolak, mentalmu sering diterpa ya. Jadi makanya di sini aku lihat karena situasi antara kamu dengan dia, hubungan kamu dengan dia sudah kacau, aku lihat kamu melakukan perubahan bahkan memberikan trauma ke kamu gitu ya. Dan perubahan yang kamu lakukan ini ternyata secara mendadak ya, tidak dia duga, tidak dia sangka, kamu tiba-tiba berubah. Yang tadinya bucin banget, yang tadinya sangat care banget sama dia, sekarang kamu cuek banget, bodo amat seperti itu. Makanya di sini The Tower ya, berarti emang ada hubungan yang sudah putus, ada perpisahan ya. Kalau di sini kalian sudah menikah ya mungkin kalian sudah bercerai seperti itu. Oke, ditambah lagi mungkin selama ini komunikasi kurang terbuka dan kurang terjalin ya. Jarang ada komunikasi sehingga semakin kacau hubungan seperti itu. Hubungan semakin buruk sehingga harus ada yang berubah, terutama melakukan perubahan dalam hal penghapusan ide-ide yang palsu, ide-ide yang manipulatif, itu harus dihilangkan di hubungan ini. Dan aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang secara keuangan gak stabil. Kalau aku lihat di sini orangnya boros ya, orang yang boros, tidak bisa memanage keuangan, gaya hidup terlalu berlebihan, padahal pendapatan ya nggak seberapa atau pendapatan ya segitu-gitulah gitu ya. Tapi pengeluarannya wow banget, boros, hedon seperti itu. Bahkan dia orang yang karakternya itu suka banyak menuntut ini itu
ya, tapi tidak mau mengusahakan, tidak mau capek gitu. Jadi bahkan terhadap kamu pun, dia ini seseorang yang selalu menuntut semua keuntungan untuk dia tanpa banyak usaha. Jadi dia misalkan pengen barang branded gitu ya, tinggal minta sama kamu, tapi dia tidak mau bekerja atau tidak mau melakukan apapun untukmu. Kamu harus ngasih dia kayak gitu. Orangnya karakternya seperti itu ya. Terus itu bahkan orang ini berani berani berhutang demi untuk memenuhi memenuhi atau memanjakan dirinya dengan barang-barang yang mewah, barang-barang yang branded seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat kebanyakan dari mereka ini banyak utangnya deh. Bahkan juga punya tagihan-tagihan, mungkin berani beli barang mewah dengan cara kredit ya. Sehingga ya udah setiap bulannya mungkin banyak tagihan seperti itu ya. Tambah lagi orang yang gak jujur, penuh dengan kepalsuan ya. Bahkan aku lihat di sini orangnya gengsian banget ya, orangnya gengsian. Alih-alih dia orang yang manipulatif, alih-alih seperti memberikan cinta, padahal dia di sini untuk mencari pasangan untuk meraup kekayaan pasangannya seperti itu. Tapi sebenarnya ya, aku lihat baik kamu dan dia sama-sama memiliki koneksi, kedamaian, keselarasan satu sama lain ya. Kalian sebenarnya sama-sama memiliki gairah, kecocokan ya. Dan kamu dengan dia sama-sama merasa kalau misalkan lagi bersatu tuh ya bahagia-bahagia aja gitu ya. Kamu juga tuh bucin-bucin, dia juga sebenarnya memiliki gairah juga sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia menganggap kamu belahan jiwanya atau kamu menganggap dia belahan jiwanya. Tapi ya itu masalah lain di luar perasaan. Ini yang menghancurkan kalian seperti itu. Kalau aku lihat baik kamu dan dia sama-sama saling menghormati satu sama lain loh, ya. Sama-sama menghargai satu sama lain. Tapi ya itu faktor luar inilah yang membuat kacau hubungan kalian karena dia menghadirkan pihak lain, flirting sana sini gitu ya, punya gaya hidup yang hedon, hanya memanfaatkan finansial kamu. Kalau rasa sayang, of course dia ada rasa sayang sama kamu. Tapi ya itu di sisi lain dia juga ya ada sikap memanfaatkan kamu karena mungkin dia lihat kamu orangnya humble, kamu orangnya baik, terus juga kan kamu cinta dia. Jadi ya dia manfaatkan, mumpung gitu kan kamu keuangannya mungkin lebih baik dari dia gitu. Bahkan hubungan kamu dengan dia itu adalah hubungan yang kuat ya, hubungan yang kuat bahkan berdasarkan empati, cinta, kesetiaan, keyakinan yang sama satu sama lain gitu ya. Tapi ya itu aku lihat kalian ini butuh waktu untuk saling memaknai perkembangan hubungan kalian. Kalian kayak butuh waktu untuk saling mengenal, saling memiliki pengertian, penghargaan ya, saling memahami, saling mendalami, mengenali. Nah, seperti itu. Nah, kalau aku lihat mungkin hubungan kamu dalam tahap yang masih di tahap kayak harus saling mengenal dulu deh, saling memahami dulu deh, kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya hubungan kamu dengan dia bukan yang udah seintim itu, enggak, tapi masih di tahap kayak saling mengenal gitu ya. Mau kalian sudah menikah ataupun belum, hubungan kalian itu belum yang seklop itu, belum sedekat itu, belum seintim itu. Jadi masih di tahap yang harus saling mengenal kayak gitu, saling memahami dulu gitu ya. Kalau aku lihat di sini, agar hubungan kalian bisa berkembang, kalian bisa membangun kasih sayang yang romantis di hubungan yang penuh dengan kasih sayang gitu loh ya. Aku lihat di sini. Nah, inilah yang mungkin membuat dia itu pengen datang lagi ke kamu karena ya dia masih memiliki rasa sayang, gairah sama kamu gitu. Makanya di sini dia ingin memperbaiki hubungan dan meminta maaf sama kamu, memohon kesempatan lagi untuk bisa bersama dengan kamu memperbaiki hubungan gitu. Wow, tapi ini the devil ya. Kartu terakhirnya devil, hati-hati ya. The devil ini masih ada sifat yang
apa ya, nggak bagus sih. Dia orang yang punya obsesi ya, jadi kalau pengen sesuatu itu waduh terobsesi banget gitu ya. Terus juga mungkin orang yang masih suka berzina ya berzina, oke lah yang seperti itu. Terus juga dia orang yang masih memiliki ketergantungan ya. Hati-hati kalau kamu nggak sanggup digantungi oleh dia, ya udah deh gitu ya kalau aku lihat di sini ya. Karena di sini dia itu orang yang masih ketergantungan. Entah entah apa ketergantungannya ya, mungkin salah satu ketergantungannya adalah masalah materi, keuangan. Ya, apalagi kalau kamu wanita dia pria. Kalau pria bergantung keuangan gimana coba? Kamu harus menghidupi dia. Ya kalau kamu ikhlas ya monggo silakan gitu ya. Tapi kalau kalau devil nih ya sabar-sabar deh kalau kamu masih mau menerima dia gitu ya. Bukan aku mempengaruhi kalian, cuman ini devil, kartunya devil. Ya, kalau kamu memang ingin menerima dia berarti kamu harus sabar-sabar, harus menerima dia dengan semuanya. Ya, ketergantungannya dia, dengan obsesinya dia, dengan penyakit mentalnya dia. Ya, aku lihat juga orangnya penuh dengan rahasia. Terus juga dia ini orang yang bisa dibilang konsumtif, tapi pada perilaku-perilaku yang negatif termasuk tentang perzinahan itu. Gitu. Orangnya bisa dibilang kayak kurang mandiri, ya, orangnya kurang mandiri tuh. Ya. Jadi ya makanya di sini dia butuh ketergantungan. Jadi ada kemungkinan dia masih memiliki ketergantungan yang tidak sehat. Ya, karena ini devil. Jadi makanya kenapa kamu dengan dia saat ini dipisahkan? Ya karena dia ini orang yang toksik, orang yang gak sehat gitu. Agar kamu dengan dia memiliki kehidupan masing-masing aja dulu. Fokus dulu dengan kehidupan kalian, minat kalian di luar kisah percintaan kalian, di luar rasa gairah dan cinta kalian satu sama lain. Biarkan dia hidup dengan kehidupan dia, kamu hidup dengan kehidupanmu. Fokus dengan minat kalian masing-masing gitu ya, agar kamu gak stres, agar kamu gak gila gitu loh ya. Jadi kenapa masalah hubungan ini selalu putus nyambung ya, karena dianya itu ada masalah dengan kesehatan mentalnya tapi tidak dia akui atau tidak dia tangani. Jadi nggak jelas gitu ya, mungkin dia punya kesehatan mental yang NPD kah atau apa ya, seperti itu. Oke, ditambah lagi juga kalau aku lihat di sini masih sulit sih untuk dijalani hubungannya kalau misalkan dia seperti ini, karena dia ini juga masih punya emosi yang negatif, termasuk juga dia masih suka melecehkan, entah melecehkan kamu atau orang lain di luar sana, punya sikap yang mendominasi, suka menipu, ditambah lagi juga orangnya cemburuan gitu ya. Jadi aku lihat ya silahkan ya, devil melambangkan nafsu dan godaan. Tuh, hati-hati ya, orang yang nafsuan dalam hal banyak ya, dalam hal banyak apapun, dan orang yang gampang tergoda ya, gampang mendapatkan godaan. Ditambah lagi juga punya gaya hidup hedon ya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan aku lihat di sini dia itu orang yang merujuk pada pengejaran keseimbangan materi ya. Jadi aku lihat dia akan lebih fokus ke materi dibandingkan cinta-cintaan. Ya mungkin kamu akan sering gampang diabaikan sama dia, seperti itu. Ya, jadi keputusannya silakan aku serahkan ke kamu. Kemungkinan dia akan datang lagi kok ya. Nah, untuk keputusannya apakah kamu akan menerima dia lagi atau tidak, ya silakan putuskan ya. Gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, ya udah, nggak apa-apa. Berarti kemungkinan keadaan kehidupanmu baik-baik saja. Oke. Berarti kalian harus syukuri ya. Kalian harus syukuri itu. Kalau misalkan ceritanya tidak sama seperti ini. Tapi kalau kalian ceritanya seperti ini ya siap-siap saja dan siapkan jawaban kalian harus bagaimana. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Ya, itu saja.
Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ini ada 27, 16, 31, 15, 12, 6, 7, 26, 13, 14, 18, 29, 11, 8, 5, 19, 3, 28, 2, 25, 30, 21, dan 24. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Januari, Oktober, Juli, Maret, Mei, April, Desember, September, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio kerbau, sio tikus, sio naga, sio babi, sio kambing, sio kuda, sio ular, dan ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. LWBQ GPRH QOSDAVFIJTKYMUNE. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.